Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian Ramadan kita pada kali ini mengambil suatu tema bagaimana momentum Ramadan menciptakan satu fase kepemimpinan yang adil atau semangat menciptakan pemimpin yang adil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dewasa ini kita menghadapi beberapa hal yang menjadi persoalan bagi kaum muslimin. Tidak hanya menimpa kaum muslimin yang ada di Indonesia, tetapi juga kita melihat bagaimana kaum muslimin di luar negeri juga sedang menghadapi sesuatu yang sangat tidak rasional atau sangat tidak masuk akal. Salah satu yang mungkin bisa kita jadikan sebagai contoh bahwa di tengah kebahagiaan kita yang seharusnya menyambut Ramadan ini dengan sukacita, tapi nampaknya kita harus menelan pil pahit atas penderitaan yang ditimpa oleh saudara-saudara kita. Yang pertama kita tahu tentunya hingga hari ini setelah bertahun-tahun kaum muslimin di Palestina menghadapi genosida yang telah dilakukan oleh musuh Islam, laknatullah, bangsa Israel yang dibantu oleh sekutu dan pelindungnya yaitu Amerika Serikat. Bergeser sedikit ke sebelah timur, kita melihat bagaimana saudara kita di Sudan juga sedang mengalami genosida dalam bentuk penindasan-penindasan yang dilakukan oleh saudara sesama bangsa. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin sesungguhnya tidak memiliki pelindung, yang mana dalam hal ini merupakan sosok seorang pemimpin. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-imamu junnah, bahwa pemimpin itu adalah perisai atau pelindung, di mana adanya pelindung ini akan menjadi tameng bagi seluruh kaum muslimin yang berada di belakangnya, dan mereka siap untuk melakukan apapun sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Berbeda jauh dengan apa yang kita alami saat ini. Kita saksikan bahwa kaum muslimin tidak memiliki satu pemimpin yang layak untuk ditaati dan dijadikan sebagai komandan atau komando untuk menyikapi suatu persoalan. Di luar negeri keadaan yang seperti ini masih berlangsung hingga saat ini. Di dalam negeri pun kita tidak jauh berbeda sesungguhnya. Meskipun mungkin secara fisik kita tidak mengalami apa yang disebut dengan peperangan secara fisik atau secara militer, tapi dalam suasana Ramadan ini kita juga menghadapi beberapa kondisi yang sangat tidak kita inginkan. Mulai dari persoalan politik, persoalan hukum, persoalan ekonomi, serta persoalan sosial. Secara politik kita menyaksikan bagaimana para pejabat, para politisi masih saja berkutat tidak untuk melayani masyarakat, tetapi bagaimana menjaga kepentingan organisasinya, menjaga kepentingan partainya, dan memikirkan urusan perut organisasinya. Berbagai proyek yang saat ini menjadi isu utama, bagaimana pemimpin mengambil rakyat sebagai sebuah komoditas
untuk bisa dieksploitasi secara ekonomis. Berkedok untuk perbaikan gizi misalnya, tetapi di balik itu sesungguhnya adalah bagaimana merampok dan memanfaatkan dana yang dimiliki oleh negara, dana yang berasal dari pajak rakyat untuk dibagi-bagikan oleh kroni-kroni mereka. Dalam aspek hukum kita juga melihat bagaimana ketidakadilan atau tebang pilih hukum yang senantiasa terjadi dan terus menimpa bangsa kita. Ini adalah dua persoalan utama yang kita hadapi dalam kondisi di era modern saat ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan syariat Islam. Semangat Ramadan sebagai bulan Al-Quran, dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka dengan semangat Ramadan, kita kaum muslimin hendaklah meningkatkan kembali kesadaran kita untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran yaitu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai panglima, sebagai hukum. Dikatakan dalam Al-Quran, فَإِن تَنَزَّأْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرُسُلِهِ. Ini perintah yang tegas. Apabila kita mengalami suatu persoalan di tengah-tengah kaum muslimin, maka hendaknya kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi dalam Quran surat Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq." Maka putuskanlah perkara-perkara yang ada di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu yang menimpa kalian dengan menolak kebenaran yang datang kepada kalian. Terakhir kita mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan seorang pemimpin yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda, "La yunqadunna urul islami urwatan urwatan. Kullama intaqadat urwatun tasabbitan nasu bittali allati bittaliha wa awwaluhu naqdan al-hukmu wa akhiruhu as-salat." Persoalan penting dan simpul utama kaum muslimin akan terurai satu persatu. Setiap simpul utama yang kemudian terurai atau terlepas dari kehidupan kaum muslimin, maka kaum muslimin akan bergantung kepada simpul-simpul yang lainnya. Simpul pertama dan simpul utama yang melindungi simpul-simpul yang lain ini adalah al-hukmu, ya, hukum atau pemerintahan. Dan yang terakhir adalah sholat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pemerintahan Islam sudah tidak bisa lagi diterapkan, maka yang terakhir tinggallah sholat. Ya. Maka dengan semangat bulan Ramadan ini, mestinya kaum muslimin kembali bersatu, kembali meningkatkan spiritnya untuk mengupayakan dan berjuang demi tegaknya pemimpin Islam, yaitu pemimpin yang melayani urusan umat dengan menerapkan Islam secara kafah. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.